Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam kenal. Saya Zon Hedrui, salam dari Pekanbaru Riau. Oh ya, a brief information sebelum kita masuk pada tutorial kali ini. Barangkali bagi teman-teman yang ingin berdiskusi lebih lanjut dengan kami terkait Microsoft Excel ini, kita sudah dedikasikan, kita sudah sediakan grup khusus ya teman-teman, grup Telegram. Nah, melalui grup ini kita bisa berbagi bareng, kita bisa saling belajar ya teman-teman, berbagi ilmu seperti itu. Silakan langsung teman-teman pergi ke deskripsi video ini, klik link yang sudah kami attach di sana teman-teman. Ya mudah-mudahan melalui grup ini silaturahmi kita tetap jalan dan kita bisa belajar bareng. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alright teman-teman, langsung saja pada tutorial kali ini kita akan memecahkan satu kasus. Anggap saja di sini bos ataupun manajer kita, manajer perusahaan Melektek No20 meminta kita untuk merekap data gaji karyawan. Tapi berdasarkan tingkat pendidikannya. Kita diminta merekapnya teman-teman. Berapa jumlah data? Banyaknya data berdasarkan pendidikannya. S2 berapa, S1 berapa, D3 berapa, dan D1 berapa. Dan seterusnya teman-teman. Dilanjutkan dengan jumlah gaji. Berapa sih total ataupun jumlah gaji karyawan? Berdasarkan kriterianya, ya yang S2-nya saja, ataupun yang S1 berapa, yang D3-nya berapa, D1-nya berapa. Kemudian rata-rata gajinya berapa, gaji tertinggi mereka berapa, gaji terendah berapa, dan terakhir kita akan lanjutkan mencari data ataupun mengambil data berdasarkan jabatannya. Siapa sih wakil direkturnya? Oke, dari perusahaan Melektek No20 ini, siapa sih manajernya? Nah, nanti namanya akan muncul secara otomatis di sini, teman-teman. Nah, disinilah saatnya kita bisa memanfaatkan fungsi database tersebut, teman-teman. Yang mana dalam hal ini ada 6 fungsi database yang bisa kita manfaatkan. Tapi jangan khawatir, jangan stres pula mendengar 6 itu ya, teman-teman. Karena sebenarnya 6 ini hanya satu, konsepnya sama, teman-teman. Yang membedakan hanya fungsinya saja, seperti itu. Baik, langsung saja kita eksekusi datanya teman-teman. Kita akan hitung banyak data atau jumlah data pendidikannya. Oke, berdasarkan namanya kita sudah urutkan di sini teman-teman. Untuk menghitung banyak data kita bisa menggunakan fungsi di count ataupun di counter. Count artinya menghitung seperti itu ya teman-teman. Nah, sekilas yang membedakan di count, kita gunakan di count jika bentuk data yang kita hitung itu berbentuk number atau numeric, di counter jika data yang kita hitung itu berbentuk text, seperti itu teman-teman. Karena data yang ingin kita hitung itu adalah pendidikan, ini adalah berbentuk teks bukan angka, maka kita menggunakan fungsi di counter sama dengan di counter. Oke, ada dua pilihan di sini ya teman-teman, di counter buka kurung. Nah, untuk kesemua fungsi database ini teman-teman, ada 3 argumen yang akan kita isikan. Nah, di sini sudah ada panduan ya teman-teman. Kita tidak perlu hafal-hafal kali seperti itu. Kita cukup menghafal rumus awalnya saja. Seperti itu ya teman-teman. Pertama, kita akan isikan dengan database ataupun basis data kita. Sumber data kita blok semuanya teman-teman. Nah, ini adalah database-nya. Titik koma. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisikan field. Field adalah bidang data yang akan kita olah, analisa, seperti itu. Dalam hal ini kan yang ingin kita hitung adalah pendidikannya, berdasarkan pendidikan. Maka bidangnya adalah pendidikan. Kita blok judul kolomnya saja, teman-teman. Kemudian titik koma, kita isikan dengan kriteria. Data yang ingin kita hitung berdasarkan kriteria apa? Dalam hal ini kita ingin hitung berdasarkan pendidikan S2. Kita ambil satu saja teman-teman. Kita blok dari judul sampai S2. Kita ambil satu kriteria saja terlebih dahulu. Nanti untuk kriteria di bawahnya kita gunakan fungsi yang lain seperti itu teman-teman. Kemudian kita tekan enter 1, 2, 3. Nah, kita jumpai hasilnya langsung otomatis teman-teman. Ternyata jumlah S2 itu ada 2 orang. Kita buktikan. Ya benar ada 2 orang di sini teman-teman. Coba kita ganti S2 ini menjadi S1. Nah, datanya berubah menjadi 1 orang, berkurang. Oke, sesuai dengan database kita teman-teman. Coba kita ganti di sini menjadi S2 misalnya teman-teman. Nah, dia bertambah menjadi 2 orang. Nah, ini fungsi di count ataupun di counter menghitung banyaknya data. Nah, untuk data-data sesudahnya sama saja sih konsepnya teman-teman. Untuk jumlah gaji, ya otomatis kita menggunakan the sum penjumlahan ya. The sum, database sum, jumlahkan data yang ada pada database, seperti itu. Sama dengan the sum, ya sama. Pertama kita blok database, kemudian titik koma, kita klik field. Oke, data yang akan kita analisa itu adalah jumlah gaji, maka kita klik judul jumlah gajinya. Oke, fieldnya adalah jumlah
Gaji kriterianya sama, yaitu berdasarkan pendidikan S2. Kita blok pendidikan S2, enter. Kita jumpai jumlah gaji untuk pendidikan S2 adalah 100 berapa nih? 13.500.000 rupiah. Seperti itu teman-teman. Rata-ratanya sama teman-teman. Sama dengan the average ya. Oke, di sini the average ya. The average. Kita blok database. Kemudian titik koma, fieldnya adalah gaji, karena kita ingin menghitung rata-rata gajinya. Titik koma, kriterianya adalah pendidikan S2-nya, enter. Selesai teman-teman. Gaji tertinggi kita menggunakan the max, maksimum. Yang paling tinggi gitu ya. Sama dengan the max. Kemudian kita blok database-nya teman-teman. Titik koma, fieldnya adalah gaji. Kita ingin menghitung, melihat gaji tertingginya berapa berdasarkan pendidikannya. Kemudian titik koma lagi, kriterianya sama, pendidikan S2, enter. Nah, gaji tertingginya adalah 100 juta ya teman-teman. Kemudian gaji terendah kita gunakan fungsi the min ya, minimum. Oke. Titik koma, buka kurung, kemudian kita blok database, titik koma lagi, kemudian fieldnya adalah gaji. Kita ingin menghitung gaji terendah ya, melihat gaji terendahnya. Titik koma, kriterianya berdasarkan pendidikan, enter. Selesai teman-teman. Nah, untuk kriteria S1, D3 dan D1-nya kita menggunakan fungsi what if analysis biar cepat kerjanya teman-teman. Perhatikan pelan-pelan. Kita blok data semuanya teman-teman. Ya. Insya Allah nanti semua data akan terisi otomatis. Kemudian pergi ke tab data. Kemudian teman-teman pilih what if analysis, pilih data table. Kemudian pada bagian kolom input cell kita taruh selnya di bagian S2 ini teman-teman. Maknanya data-data yang lain ini akan kita analisa sama halnya dengan data-data S2 ini. Nah, itu maksudnya teman-teman. Jadi untuk data S1, D3 dan D1-nya akan dianalisa sama halnya, sama persis cara menganalisa datanya. Maka kita gunakan what if analysis. Kemudian kita tekan OK. Lihat perubahannya teman-teman. 1, 2, 3. Nah, kita langsung dapatkan hasil semuanya teman-teman. Seperti ini. Gampang bukan? Ya, tentu ini sangat menghemat waktu kita. Baik teman-teman, terakhir kita masuk untuk mencari manajer siapa sih orangnya. Kita akan isikan di sini teman-teman. Maka dalam hal ini kita akan menggunakan fungsi di get. Get, dapatkan datanya. Seperti itu teman-teman. Sama dengan di get. Oke. Buka kurung, kita blok database-nya. Kemudian titik koma, fieldnya adalah jabatannya teman-teman. Fieldnya adalah, ya, jabatan. Karena kita ingin melihat nama berdasar, fieldnya adalah nama. Karena kita ingin melihat siapa sih namanya. Berdasarkan kriteria, titik koma, kriterianya adalah berdasarkan jabatan. Siapa namanya, seperti itu, enter. Selesai teman-teman. Manajer adalah Henry Mulpi. Kemudian supervisornya adalah Herman Shah. Kemudian kita perhatikan pelaksananya adalah Riris Asnita, betul? Pelaksana? Ya, Riris Asnita dan seterusnya teman-teman. Nah, inilah fungsi di get tersebut. Baik teman-teman, inilah 6 fungsi database yang menurut kami sangat diperlukan bagi teman-teman yang selalu bekerja dengan database ataupun data daftar tabel dalam jumlah yang besar ya teman-teman. Baik itu sebagai administrator, akuntan ataupun apalah yang namanya. Pokoknya mereka bekerja dengan data-data tabel seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka silakan di subscribe dan juga share kepada teman-teman kita yang lain yang barangkali juga membutuhkan tutorial seperti ini. Tapi yang kami harapkan lagi teman-teman, silakan berikan komentarnya karena itu sangat very important for us, sangat berarti bagi kami teman-teman. Dan jangan lupa juga gabung di grup Telegram kita lanjutkan di sana diskusinya. Ya, di sana kita bisa lakukan tanya jawab seperti itu teman-teman, kita bisa belajar bareng. Thank you so much for your attention. See you in the next tutorial. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.